Yang pertama ini kita semuanya mampu memahami konsep inti dalam budaya positif. Kemudian selanjutnya adalah peserta diseminasi mampu menerapkan konsep-konsep ini berupa budaya positif lingkup kecil yaitu di kelas, lingkup besarnya adalah di sekolah. Apa pentingnya budaya positif untuk kelas dan sekolah kita? Langsung next, sahabat-sahabat. Oke, dikit besar. Pengertiannya adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung, memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Gitu. Kemudian hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas, dan sekolah itu salah satu di tempat tersebut. Pentingnya apa? Mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini modulnya banyak sekali cabangnya, saudara. Yang pertama disiplin positif. Insya Allah Ustaz Nasikin saudara ini sudah yang di hotel 3 hari itu ya. Rasanya di kelas ini. Oke, kemudian nilai kebajikan universal, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini yang kemarin saya videokan ya. Hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas juga masuk ke sana. Kemudian dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita nanti sebagai apa? Penghukum, pemberi efek kecewa, ya, ataukah sebagai teman, apakah sebagai manajer. Kemudian nanti ke segitiga restitusi. Jadi kemarin yang di video saya itu ya segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol misalnya. Dan saya memposisikan sebagai manajer. Next, jadi teman-teman, saat ini kita sadar ya bahwa teori motivasi kan ada 3 ya. Teori yang pertama adalah seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman. Okay. Kemudian yang kedua, seseorang melakukan sesuatu motivasinya karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan. Nah, yang ketiga ini supaya saya berharap saya yang pertama memiliki, kemudian guru terutama dan murid-murid kita mulai mengimbas, yaitu bagaimana seseorang melakukan sesuatu tanpa takut hukuman, tanpa meminta imbalan, tapi dia mengetahui bahwa nilai itu baik. Kesadaran pintar. Jadi misalnya ya, anak itu datang tepat waktu, tidak ada embel-embel dia takut dimarahi, tidak ada embel-embel dia dalam mendapatkan pujian dari wali kelas, dibuatkan faid dan yang lain. Tapi dia memahami betul pentingnya saya datang tepat waktu adalah satu, yaitu menghargai waktu itu sendiri dan menghargai saya sebagai seorang pribadi tidak melanggar hak-hak orang lain. Jadi dia tidak menyakiti orang lain dengan datang tepat waktu. Itu yang ingin kita imbas ke anak-anak dan lingkungan kita secara keseluruhan ya. Lanjut Ustaz. Oke, ini ya, nilai-nilai kebajikan, ada profil pelajar Pancasila dengan berbagai macam karakter yang tampak, beriman, bertakwa, kemudian berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Insya Allah visi misi sekolah kita itu sudah tergambar di profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, Ustaz-Ustaz, saya minta tolong pendapatnya ya, kira-kira dari 3 ini ditampilkan semua Ustaz. Membuang sampah di tempat sampah, itu kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin kita maknakan kepada anak-anak kita? Kebersihan, peduli lingkungan, apalagi Ustaz? Dampak dari kebersihan itu apa? Keindahan. Dampak lain yang menyangkut dirinya dan orang lain, kesehatan. Jadi anak tidak membuang sampah itu takut dihukum, membuang sampah tidak ingin dipuji, tapi dia sadar bahwa makna itu nilai kebajikan kebersihan yang melekat pada dirinya, sehingga dia rela melakukan itu tanpa ada 2 motivasi tadi. Karena memang tingkatan sih ya teman-teman ya, ini tingkatan, motivasi pertama, motivasi kedua, motivasi yang ketiga. Dan saya berharap semua guru di SMA 5 Surabaya ini sudah memiliki teori motivasi yang ketiga ya. Jadi sudah memaknai, sudah tingkatan memaknai nilai-nilai kebajikan. Hadir tepat waktu, nilainya apa kira-kira? Disiplin. Pintar saudara. Iya, senior. Kemudian menyayangi teman. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Empati bisa,
cinta bisa, hargai boleh, hormati boleh. Ya, itu yang ini kita maknakan sampai ke anak-anak. Lanjut satu. Selanjutnya yang ketiga, nah ini saya menarik karena saya harus belajar kasus-kasus ya. Ada 3 kasus yang saya kuliti sampai ada tulisan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini yang dulu saya lakukan, apalagi ketika saya mengajar kelas khusus ya. Ini saya tinggalkan sekarang. Koper itu saya tutup, saya taruh di belakang lemari, sudah. Saya dulu di hukuman misalnya. Anak gak disiplin langsung saya kasih. Anak gak disiplin langsung saya kasih. Jadi sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba ada efek emosi dari saya, langsung saya berikan. Terlambat, ceples. Ya masih ingat ya, si Afif dulu itu ya, ceples. Gak mau hasduk, keluar. Boleh masuk kalau sudah berhasduk. Caranya gimana Ustaz? Entah pinjam, entah bagaimana, kamu yang penting masuk sudah dalam keadaan nanti lengkap. Itu dulu Afif yang dulu. Saya tutup koper itu, saya letakkan. Kemudian konsekuensi, ini agak mending. Kenapa mending? Karena siswa tahu, terencana. Dia sudah tahu kalau saya melakukan ini, saya akan melakukan dampaknya ya. Nah kita sekarang mari kita menggeser ke restitusi, teman-teman. Dan ini sudah saya lakukan, saya kamera. Aktornya itu adalah Stormy, dan Stormy sangat senang ketika digali alasannya. Dan saya yakin setiap anak melakukan kita anggap suatu kesalahan itu ada motivasinya, ada tujuannya, ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, sehingga kita gali sampai dia menemukan solusi, memperbaiki dirinya sendiri. Solusi berasal dari murid itu sendiri. Kiranya itu teman-teman, saya tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Saya kira akan kami lanjutkan di modul-modul berikutnya, mungkin dengan teman-teman yang berbeda, atau saya memiliki hutang ya untuk melanjutkan materi ini. Saya akhiri, mohon maaf jika ada perilaku, ucapan, tutur kata saya kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.